Selamat siang, hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2020. Ini proses masih setelah diperangkai, kemudian proses epoksi, jadi belum kita dempul dulu. Ini dari proyeknya atau tuan rumah dari Bapak Haji Rosidi yang ada di Simolawang, Surabaya. Ini motif untuk pintu pagar klasik jumbo Alveron ya, tentunya Alveron, motif Alveron ya, jadi bisa kelihatan ini prosesnya seperti ini. Ini belum didempul, belum kita dempul ya, bekasnya las-lasan itu belum kita dempul. Jadi terlebih utama itu kita epoksi dulu, epoksi dasaran dulu. Karena apa? Dari epoksi dasaran ini antara dempul dan benda langsung ke besi itu otomatis kurang kuat. Nah, dalam arti epoksi ini lemnya besi, lemnya daripada besi. Jadi sebelum kita dempul kita epoksi dulu. Jadi dengan harapan lem epoksi dengan benda dempul seperti itu lebih kuat. Jadi setelah didempul kemudian digosok, setelah digosok epoksi ulang kedua, kemudian baru epoksi yang ketiga, epoksi untuk tekstur. Ini bisa dilihat, jadi tidak abal-abal. Jadi pada prosedurnya kualitas kerja Bengkel Teng-Teng Surabaya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti prosesnya didempul, habis epoksi didempul. Ini kan kelihatan lubang-lubang Mas ya. Terus kemudian habis didempul kayak gini, baru nanti digosok, kemudian epoksi ulang lagi. Baru setelah epoksi ulang, baru nanti di teksturnya kayak itu yang sudah. Nah, ini yang epoksi kedua. Ini kerjaan sebelum puasa dulu, sampai sekarang kena hujan ini epoksi kedua sudah masih awet. Jadi tidak ini ya, ini sudah didempul dan epoksinya epoksi kedua seperti ini. Jadi harapannya masih awet. Nah, sama juga dengan ini masih tahap epoksi pertama, kemudian dempul, habis dempul baru tadi. Nah, itu baru kelihatan. Ini kena hujan panas masih tahan banting ya, karena dasarannya bukan meni tapi epoksi. Kalau meni saya sudah ragu ya, kualitasnya itu sudah ragu. Jadi kita itu dalam arti di bidang klasikan ini yang saya utamakan adalah kualitasnya. Berarti kadang-kadang sambat harganya kok mahal gini lah, tapi belum tentu tahu kualitasnya. Suatu contoh seperti ini. Untuk kualitas itu kadang-kadang bengkel rata-rata itu pakai meni ya. Habis proses digerenda kayak gini, mentahan kayak gini ya. Habis digerenda seperti ini, biasanya itu langsung didempul. Jadi antara dempul dengan benda besi ini belum tentu ceket. Kadang-kadang banyak yang ngelongkop, akhirnya air masuk ke dalam, akhirnya jadi kropos. Kalau di epoksi dulu, nah ini kan masih ada lubang-lubang habis digerenda ini. Kalau di epoksi dulu, nanti epoksinya bisa masuk ke cepit-cepitan dalam-dalamnya itu loh, seperti itu. Nah, suatu contoh kayak seperti ini, misalkan yang itu kan, suatu contoh seperti ini. Nah, nanti posisinya dalam-dalamnya kena ini, dalam-dalamnya kan kena epoksi semua itu. Nah, walaupun habis itu nanti didempul ya, otomatis dalamnya sudah aman ditambahi dempul. Nah, dempul pun juga lem juga ya kan? Nah, baru nanti prosesnya setelah didempul seperti ini, gosok, ini sudah halus ya. Jadi nanti gosok, habis gosok terus epoksi ulang kedua. Jadi itu double epoksi. Makanya kenapa kita utamakan dasarannya lebih kuat. Klasik kalau seumpama bagus, sudah cantik, tapi belum dapat 1 tahun sudah kropos, sudah banyak yang pudar. Itu pun dari cara kerjanya itu yang salah, sistem kerjanya punya juga yang salah, seperti itu. Nah, makanya saya tekankan kadang-kadang mungkin para customer ya, permisi untuk customer agar lebih dipahami, minta awet atau minta standar kan gitu. Tapi saya sendiri itu
dari dulu memang mempertahankan kualitas, bukan jual harga. Kalau harga murah-murah itu banyak, bahkan kita saingan ngajukan penawaran itu banding-bandingan itu banyak yang lebih murah, tapi ya kerjanya seperti itu, asal-asalan. Masalah tanya awet enggaknya itu jangan ditanyakan. Mungkin garansi baru berani jamin cuman 3 bulan misalkan. Nah, seperti itu. Kalau ini pun sudah betul-betul ya. Soalnya ini saya pengalaman dari saya masang waktu dulu di daerah Madura. Jadi kan di sana rentan untuk karaten ya, dalam arti walaupun besi bagaimana caranya agar supaya di sana itu dekat Pulau Garam itu tidak mudah karaten. Jadi yang utama itu saya aplikasikan dengan saat ini. Jadi sistemnya satu epoksi pertama kayak gini kan, habis epoksi pertama kemudian baru didempul, setelah dempul baru epoksi kedua, setelah epoksi kedua baru ditekstur. Jadi dasarnya lebih kuat. Intinya itu air masuk ke pori-pori itu sangat sulit. Seperti itu untuk dasaran. Terus kemudian baru nanti dicat. Catnya pun dikasih clear juga. Jadi untuk melindungi catnya tadi wis double otomatis dijamin awet. Seperti itu. Makanya kadang kerja itu jangan dipakai itu istilahnya kok mahal, kok gini. Belum tahu kualitasnya. Sama-sama kerja, sama-sama intinya itu gini. Intinya banyak jalan menuju Roma, tapi jalannya itu pakai jalan pintas apa pakai jalan standar. Nah, seperti itu kan banyak rata-rata harga murah pakai jalan pintas. Nah, dalam arti biar nggak kena operasi, nggak kena ini ya, dalam arti seperti itu. Kalau misalkan kita surat-suratnya lengkap otomatis kan tenang gitu lah. Jadi berani jamin kan, walaupun garansi walaupun nggak ada jaminan garansi tapi berani jamin untuk kualitasnya seperti itu. Ya mohon dipahami, mohon dimengerti untuk customer ya. Ini memang prosedur kerja saya seperti ini. Adapun misalkan kalau kebangetan kadang-kadang minta murah, nggak apa-apa kita kerjakan, tapi kualitasnya kualitas asal-asalan. Tapi ya nggak mentolo saya itu, soalnya nggak biasa kerja seperti itu. Nah, ini sudah tekstur ya, double epoxy kedua kali baru tekstur kayak gini. Ini pintu ini udah lama, ini masih teksturan belum saya cat ya. Ini udah lama, jadi istilahnya itu saya coba saya taruh di luar, kena hujan panas. Ini posisi mendung, kemarin juga hujan. Nah, walaupun kemarin kena hujan, kena debu lagi ya tetap warna epoxy nggak ada ini. Kalau misalkan biasanya itu ada yang celah-celahnya, itu ada yang timbul karaten, biasanya kena seperti itu, timbul karaten. Ini tak periksa sudah nggak ada. Jadi caranya itu seperti itu. Sistem kerjanya itu harus berani modal, berani kualitas. Jadi yang utama itu kita jual kualitas ya, bukan jual harga. Ya mohon dipahami, mohon dimengerti untuk customer. Jadi biar tidak salah paham. Untuk masalah harga ini juga menyangkut masalah harga. Kita pun juga estimasi untuk biayanya. Sebab kita sendiri walaupun epoxy itu masih pakai thinner high glass, jadi hasilnya itu halus. Dia itu enggak terlalu keras, dalam arti itu kalem tapi lengket seperti itu. Nah, ini untuk saya aplikasikan seperti ini biar biar dipahami. Nah, ini contohnya juga ada. Nah, seperti ini juga ada. Kayaknya seperti ini. Loh, ini dorong di full lagi. Napa? Saya kantun-kantun Mas. Hah? Kantun terus. Kan maksimin, bareng hitung-hitungannya kerja full. Aku pedot ya. Oh, sebelah di full, sing sebelah itu. Niku wadah kula ngepul Mas. Enggak sebelah di full, sebelah durung. Lali. Seperti itu. Ini proses kerja. Ini motif klasik itu ada dua macam, ada Laveron kayak gini. Ya.
Ada Alveron seperti ini, ada pun juga cakar teko ini yang Alveron untuk kebetulan ada buat balkon ya. Kebetulan ada, mungkin juga motif-motifnya seperti ini. Ini kita pun seperti itu, sebelum pemasangan kita epoksi dulu. Nah, epoksian ya. Baru kita pasang balonannya. Ini pun juga sudah epoksian. Juga epoksian, jadi dalamnya sudah aman. Betul-betul aman seperti itu. Jadi nanti baru ditumpul. Semuanya itu ada triknya, ada caranya sendiri. Agar supaya kerjaannya hasilnya maksimal. Seperti ini. Oke, ini di lokasi masih di Bengkel Las Teng-Teng Surabaya, tepatnya Jalan Raya Tubanan Nama 1, nomor 26 ya, nomor 26 RT 4 RW 9 Tandes Surabaya. Bagi yang minat dengan kualitas kami, monggo dipersilakan bisa datang ke bengkel kami, bisa ngecek bahan ataupun spek kualitas bahannya dan kualitas finishingnya. Jadi finishingnya itu rata-rata saya videokan jadi buat bukti juga. Oke, jadi mereka sudah paham sistem kerja saya, jadi pada tahu semua seperti itu. Ini belum jempulan, tapi sudah diboksi. Kayak gini. Oke, demikian untuk info dari kami. Setiap waktu kadang kami up ya, kita update untuk proses kerja di Bengkel Las Teng-Teng Surabaya, jadi biar lebih tahu ataupun lebih memahami tentang pekerjaan di bidang kami, tepatnya di pinggir jalan. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih, selamat siang.